Ada sebuah pepatah mengatakan, membangun kesuksesan sejatinya ibarat menanam pohon. Harus dirawat agar tumbuh subur dan berakar kuat, walau memakan waktu panjang dan lama. Kondisi inilah yang dialami Metro TV sekarang. Butuh proses, disiplin, semangat, dan komitmen besar dalam menjadikan Metro TV sebagai stasiun televisi berita yang kokoh dan terpercaya. Bahkan hingga usianya yang ke-24 tahun. Perjalanan Metro TV menjadi stasiun televisi berita pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1999 lalu. Sejumlah kendala sempat menghadang dan nyaris mengandaskan mimpi besar Surya Paloh saat itu. Salah satunya ketika ingin mendapatkan izin frekuensi siaran dari Departemen Penerangan. Sebenarnya kunjungan Bapak Menteri Penerangan, Bapak Jenderal Yunus Yosbia, ke media Indonesia. Di sana tidak hanya membicarakan soal koran, penerbitan, tapi salah satu usul dari Pak Surya Paloh agar diberikan kesempatan adanya TV swasta. Saya hanya beri 3 persyaratan waktu itu. Satu, punya akte notaris perusahaan, wajar itu kan. Jangan sampai perusahaannya abal-abal. Yang ketiga, punya susunan pengurus, siapa yang bertanggung jawab apabila perusahaannya itu nggak benar. Yang ketiga, alamatnya jelas. Hanya itu aja. Jadi Metro TV menurut pembahasan pertama, semua proposal yang diajukan Metro sangat lengkap. Sangat lengkap. Berapa biaya yang disiapkan, teknisi berapa, ada produk siarannya, jangkauannya bagaimana. Itu semua dipenuhi. Dari yang mengajukan itu ada yang 7 memenuhi syaratan, tapi dari 7 itu akan dipilih oleh tim menjadi 5 yang akan diizinkan. Tetapi tiba-tiba suatu malam Pak Surya Paloh datang ke rumah saya. Oh, tidak ada saya. Metro TV tidak ada itu. Malam-malam itu setengah 12 malam di depan Pak Surya Paloh, Endi Noya, penulis buku beliau, ya. Saya telepon menteri tengah malam. Waktu itu sebetulnya Metro TV sudah dalam proses mendaftar untuk dapat izin, tapi belum keluar. Setelah saya tanya, kenapa Metro yang nomor 1 menjadi nomor 6? Mereka beranggapan Metro TV tidak akan lama hidupnya, karena khusus untuk berita saja. Menurut mereka, menurut tim, Indonesia belum bisa seperti CNN, televisi yang hanya berita saja. Tetapi saya melihat ide pertama untuk TV swasta itu adalah dari Pak Surya Paloh. 3 hari keluar izinnya. 3 hari. Yang penting kalau dia nggak buat pelanggaran, ya silakan jalan terus. Dia masih berlanjut ini berarti dia pengurusannya bagus, untuk bisnisnya bagus berarti. Nah, ternyata Metro TV sampai kan beberapa puluh tahun coba. Nah ya, berarti kan manajemennya bagus. Rakyat yang kerja di sana banyak. Masih tetap bersama kami, Preview Night Metro TV. Dan puncak acara Preview Night Metro TV malam hari ini adalah penandatanganan prasasti yang akan dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Yang merupakan lambang Metro TV, yaitu sebuah patung burung elang yang gagah perkasa. Tanggal 25 November tahun 2000 menjadi hari bersejarah lahirnya Metro TV. Berlokasi di kawasan Kedoya, Jakarta Barat,
Peresmian Metro TV dihadiri langsung oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, awal berdirinya Metro TV justru sempat memunculkan banyak anggapan miring dan sikap pesimisme dari sejumlah pihak. Metro TV diramal tidak akan berumur panjang karena karakter penonton Indonesia yang saat itu lebih ramah dengan televisi hiburan. Faktanya justru berbicara lain. Surya Paloh mampu membawa Metro TV sebagai stasiun televisi kepercayaan masyarakat karena dapat memberikan edukasi, memuat informasi aktual, hingga mengusung prinsip kebebasan pers. Ya memang kan Pak Surya memiliki semangat kepeloporan ya, menciptakan sesuatu yang baru, yang orisinal. Dan TV ini kan tidak boleh ada yang namanya sinetron, tidak boleh ada yang namanya selebriti kawin cerai, ya kan? Jadi betul-betul sebuah televisi berita yang kredibel. Dan dengan kredibilitas itu dipercaya bahwa lambat laun bahwa akan mendapatkan revenue yang bermakna. Nah, pada saat tahun 2000-2001 itu kan pintu kebebasan sudah terbuka dan Bang Surya merasa bahwa kalau tidak ada media televisi, media berita misalnya yang terus-menerus mengulas realitas, termasuk realitas politik, maka pasti ada yang kurang tuh dalam proses transformasi demokrasinya. Optimisme Surya Paloh dalam membangun televisi berita juga didukung penuh oleh kekuatan dari sumber daya manusianya. SDM kita waktu itu benar-benar kita pilih, kita saring mereka yang sangat berbakat dan bukan hanya bakat tapi passionate ya, sangat menginginkan untuk menjadi bagian dari suatu sejarah ya, berdirinya TV pertama di Indonesia. Mereka juga semangatnya tinggi sekali. Para presenter pada saat itu saya merekrut mereka, saya mewawancara mereka tuh tulus dan ingin menjadi bagian dari sejarah Metro TV dan ternyata yang kami pilih itu memang bagus-bagus semua. Jadi mungkin sebagai pendiri Metro TV Pak Surya Paloh tentunya yang pasti satu, menanamkan tadi integritas ya. Bagaimana kita itu tercermin pada saat kita juga melakukan training-training bersama dengan para mentor-mentor kita. Nah, jadi waktu itu kita belajar bagaimana misalnya kita melakukan liputan live ke satu lokasi gitu ya. Kita harus benar-benar dididik waktu itu oleh Bang Saur, saya ingat ya, memastikan masing-masing narasumber ini harus punya pertanyaan yang spesifik untuk mereka. Nggak bisa saya menggunakan satu pertanyaan general untuk semua narasumber yang memang dari sisi kategorinya berbeda-beda. Saya awalnya kan sebagai atlet yang biasa juga di cover oleh media sehingga di sisi lain dari kamera, tapi begitu jadi presenter saya di belakang kamera sekarang. Jadi satu hal yang menarik, jadi saya bisa melihat dua sisi sudut pandang yang berbeda dan ini juga saya bawa ke lapangan juga. Saya juga ketemu dengan teman-teman atlet pada saat itu, saya harus wawancara mereka di lapangan. Sangat menarik dan karena saya menyadari bahwa industri olahraga Indonesia itu harus ditopang oleh media juga, sehingga apa yang Metro TV lakukan, apa yang Metro Sport lakukan itu juga mendongkrak ya ke industri olahraga Indonesia juga. Dalam perjalanannya, Metro TV berperan besar mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pemahaman yang menjadi warisan berharga pada masyarakat di tengah riak politik, gelombang bencana, kegelisahan berdemokrasi, hingga kesukaan dan kedukaan dalam dinamika berbangsa. Dengan identitas sebagai televisi berita, Metro TV menciptakan program unggulan yang mendorong diskusi kritis dan inspiratif. Dari berita hingga talk show mendalam. Jadi pelan tapi pasti tidak berbasiskan rating, tapi berbasiskan mutu dan posisi konten pemberitaan. Ya akhirnya mendapatkan kepercayaan kan. Dan breaking news itu juga program yang laku juga.
Ya, seringkali ada peristiwa besar, apakah itu bencana alam, ya orang kan berpaling kepada Metro TV. Nah, breaking news itu menjadi juga program yang dipercaya orang, bahwa kita melaporkan apa adanya dari peristiwa yang dramatis. Dan ini posisi mobil satelit kami di sini. 4 km saja dari puncak Gunung Merapi, dan kami saat ini masih kesulitan untuk menaikkan sinyal satelit kami. Jika dalam waktu 15 menit kami masih belum berhasil, kami akan segera turun. Dan ini juga kondisi masih sangat mengkhawatirkan, mengingat kita juga belum bisa melihat dengan jelas bagaimana puncak Merapi di sana. Apakah masih ada kemungkinan lain untuk terjadi erupsi dari Merapi? Ya, sebenarnya yang menarik itu adalah saban kali ada breaking news, saban kali di situ kan terjadi perdebatan yang menyenangkan. Iya kan, layak nggak ini breaking news itu yang pertama. Tapi yang kedua, memilih orang, kebetulan orang si presenter itu yang berada di studio. Sampai berapa jam dia kuat dan mencari narasumber secepatnya. Dan kita punya pengalaman yang sangat dramatis, usia kurang lebih 1 bulan, kita sudah menghadapi bom Natal. Itu luar biasa itu. Bayangin, TV masih bayi itu, bayi banget, menghadapi bom Natal. Dan kita lakukan itu breaking news, berkepanjangan. Dan itu menurut saya daya tarung yang tinggi kita miliki di sini. Saya ingat waktu selesai taping hari Sabtu itu untuk Sports Magazine, tetapi pada saat itu tiba-tiba terjadi shuttle Columbia meledak di Amerika. Ya, nah itu kita harus breaking news langsung harus live. Tapi tidak ada presenternya. Terpaksa saya nanti di situ membawakan breaking news mengenai kejadian menyedihkan, yaitu Columbia waktu itu meledak tahun 2003 waktu itu. Ya, jadi sampai ada presenter yang datang, saya harus terus menjalankan itu. Semua waktu itu kami diarahkan untuk meskipun saya di olahraga, tapi seperti tadi ya, kalau tiba-tiba diperlukan breaking news, diperlukan live, diperlukan untuk ke tempat lainnya yang bukan olahraga, masih tetap bisa lakukan. Apa sih pengalaman waktu saya di Monas ini dekat sini, waktu itu apa sih ada kegiatan yang tiba-tiba itu Monas itu dan sekitar istana itu dikepung dengan tank. Nah, pada saat itu saya ditugaskan di sana Mbak Lalita gitu, dan kebetulan karena memang udah ada di sana, kita udah nggak bisa keluar nih. Waktu itu udah sekitar jam 7 malam ya, nggak bisa keluar, terpaksa harus menginap. Nah, jadi karena saya satu-satunya reporter yang ada di situ, kemudian ada teman-teman kameramen juga, ada SNG di situ. Jadi kita harus live tiap jam. jadi agak exhausted juga gitu. Jadi jam 7 udah live, terus sampai udah live lagi ya jam 8. Live lagi. Belum ada perkembangan apa yang mau dilapor, pokoknya live aja. Live lagi jam 8. Oke, nanti begitu ada perkembangan, nah itu saya lakukan sampai jam 3 sampai jam 4 pagi gitu. Jadi benar-benar exhausted. Waktu itu saya kalau nggak salah perempuan sendiri di situ, semuanya almost laki-laki dan juga banyak anggota TNI gitu ya. Tapi ya alhamdulillah karena memang kita menjalankan tugas yang menurut kita penting, menyampaikan informasi ke masyarakat gitu ya secara etis. Jadi kita nggak merasa gentar Mbak Lalita gitu. Bang Surya itu dalam momen-momen yang penting justru memberi kita yang terdepan. Kalian deh anak-anak muda, toh kalian sudah belajar dengan baik. Udah, kalian paling depan, abang dukung dari belakang. Nah, sikap seperti itu, sikap yang memang ya itu Metro TV gitu loh. Tapi kadang-kadang dia pun terdepan. Mutia diculik, mau dikembaliin, dia langsung datang sendiri ke Jordania, jemput langsung gitu. Nah, itu Bang Surya, kadang dia bilang lu di depan, abang dukung dari belakang. Kadang dia bilang, nggak bisa, ini abang pimpin sendiri, ini penting banget, abang jemput dia. Jaringan yang kita buat dengan Al Jazeera waktu itu sangat membantu waktu Mutia Hafid itu disandera di Irak. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan TV Al Jazeera, itu membantu sekali mendapatkan informasi bagaimana dan bagaimana Mutia itu, dan waktu itu kameramen juga ya Pak Budi nggak salah ya,
itu bisa diselamatkan. Jadi saya pikir, aduh ternyata channel yang kita buka waktu itu dan mereka datang ke Indonesia, kita saling mengenal, kita tukar berita juga, saling mengenal antara wartawan, itu benar-benar suatu pengalaman yang mengharukan dan juga membanggakan. Pelaksanaan pemilu langsung di Indonesia selalu berkaitan dengan metode bernama quick count. Sejak pertama kalinya dilakukan pada tahun 2004 hingga pemilu serentak pada bulan November 2024 kemarin, sistem penghitungan cepat atau quick count selalu dipantau oleh jutaan penonton Indonesia. Lewat quick count, masyarakat bisa mengetahui siapa pemenang pemilu lebih cepat dari penghitungan resmi oleh penyelenggara. Sejarah pun mencatat, Metro TV menjadi stasiun televisi pertama yang melahirkan metode quick count di Indonesia. Quick count itu suatu sejarah tersendiri ya, di mana tentu itu visinya dari Pak Surya sendiri, Pak Surya Paloh yang jiwanya sangat demokratis dan sangat futuristik. Waktu itu di Indonesia belum ada, walaupun di negara-negara lain itu hal yang sudah sangat biasa digunakan, tapi di Indonesia benar-benar baru. Orang masih sangat bertanda tanya, ini valid atau tidak nih datanya, bisa dipercaya atau tidak, mana mungkin secepat itu ya. Tapi kita bekerja sama, bekerja keras dengan timnya waktu itu Pak Rizal Marangeng, Pak Saiful Murjani ya, bahwa ini bisa. Dasarnya ilmu pengetahuan, statistika, waktu itu sama sekali belum pernah dicoba. Dan Bang Surya kita terima kasih karena pada saat saya ngecek ke teman-teman statistician, teman-teman aktivis di LP3IS, ada dari Amerika, National Democratic Institute, waktu itu di Amerika, dari Amerika di Jakarta, kita diskusi bagaimana nih. Ada Saiful Murjani juga baru pulang sekolah, ahli statistik dan ilmu politik kan. Oke deh, kita berani aja bikin quick count. Di berbagai negara udah dicoba kok sebagai metode hitung cepat, sehingga 1-2 jam setelah nyoblos orang udah tahu yang menang siapa. Pada saat Pilpres, hampir nggak ada orang nonton TV lain tuh, siang sampai malam setelah coblos tuh. Dan jam 2:30 sore, kita sudah bisa, saya lihat layar grafiknya sudah mulai rata. Saya waktu itu di Sleepy di tempatnya LP3S, tekanan kita. Jadi di Metro ada Saiful, ada kakak saya, Bang Surya, nunggu bersama Pak SBY waktu itu di Cikias. Saya telepon dulu Bang Surya, Bang, ini kayaknya baru 2-3 jam nyoblos selesai, tapi grafik sudah mulai antara Bu Mega dan Pak SBY waktu itu kan. Ini grafik sudah mulai datar nih, artinya proporsinya sudah dapat. Bang Surya bilang, kamu udah yakin mau umumkan? Saya bilang, yakin Bang. Oh. Ya siapa yang menang? Ya kayaknya SBY yang menang nih Bang. Ya udah, umumkan aja. Pak, untungnya trust masyarakat juga ada. Dan itu terbukti dari hasil quick count dan hasil resminya itu sangat dekat, tidak jauh beda. Jadi dari situlah mulai kepercayaan terhadap quick count itu berdiri, dan ya Metro TV pertama lah ya melahirkan quick count. Dalam perjalanan waktu, Metro TV kini sudah menginjak 24 tahun. Usianya semakin dewasa untuk menjadi televisi berita terpercaya bagi masyarakat. Komitmen dan konsistensinya tetap dijaga dalam berinovasi serta beradaptasi dengan perubahan zaman, baik dalam penyajian berita maupun teknologi yang digunakan. Selamat ulang tahun yang ke-24 tahun. Kita akan terus mendoakan gitu ya, dan berharap Metro TV terus menjadi inspirasi dan juga saluran informasi yang terus bisa dipercaya dan juga bisa kemudian menjadi acuan bagi seluruh pemirsa di Indonesia. Tetaplah menjadi TV berita yang pertama di Indonesia dan yang terbaik di Indonesia, dengan terus mengembangkan sumber daya manusianya, ya, juga mengadaptasi dengan situasi yang baru sekarang ini, dan juga tetap menjadi TV yang bergaul. Kita berulang tahun, Metro TV berulang tahun 24. Ini usia yang sedap ya. Udah lewat remaja tapi belum masuk 30. Umur yang mestinya membawa kita lebih bergairah menghadapi perubahan. Ya, selamat ulang tahun ke-24 untuk Metro TV. Semoga Metro TV tetap berjaya dan menampilkan
berita-berita yang terbaru, yang terdepan, dan juga menopang perkembangan demokrasi Indonesia. 24 tahun memberikan berita, memberikan pengetahuan dengan editorialnya. Ya, setiap pagi pembahasan kita, berita-berita yang tepat, dan saya tidak akan terganggu oleh hoax. Berita-berita apa yang berang jelas, saya tinggal monitor Metro. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-24. Sukses terus, jaya terus Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.